kita bersama. Tetapi Maria telah memberi bagian yang terbaik yang tidak akan mengambil dari mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu wanita dian keluarga. Wanita dian keluarga atau wanita pelita keluarga atau wanita cahaya keluarga. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, kalaulah saya boleh bertanya, ya, jadi secara khusus kepada ibu-ibu, apalagi di GDP dan Duri ini memang selalu lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak dan begitu. Bahkan di ibadah administrasi pun bisa terduri kadang sering cuma saya yang laki-laki dan gitu. Semua kawan saya ibu-ibu. Jadi kadang saya nggak tahu ngomong sama siapa, gitu kan? Karena nggak ada yang sejenis dengan saya. Gitu. Jadi kalau saya mau tanya lah kepada ibu-ibu, ya, kepada siapakah kira-kira ibu-ibu mengidentikan diri? Kepada Maria kah atau kepada apa? Kedua-duanya. Jadi Kedua-duanya perlu. Opunghani aja memangalusi. Kira-kira menurut Opunghani lah dulu. Kepada siapa kira-kira Opunghani mengidentikan diri? Kepada Maria kah atau kepada Marta? Kepada Maria, pilihan dari Opunghani. Jadi Opung sebenarnya macam Opung Riwati. Nah, kepada Opung Riwati ya, kepada Namburu. Kepada siapa kira-kira Ina mengidentikan diri dalam hal ini? Kepada Maria kah atau kepada Marta? Kepada Maria. Sama. Jadi saya nggak usah dulu pilih yang opung-opung, karena sama lagi. Nah, kepada yang masih muda lah dulu ya, kepada yang masih muda. Siapa yang duduk kepala kita kepada yang pimpin, gitu. Kepalanya. Kepada yang pimpin aja. Kepada siapa yang mengidentikan diri? Kepada Maria atau kepada Marta? Dua-duanya. Iya, dua-duanya perlu. Dua-duanya ya. Bisa kasih alasannya kalau dua-duanya? Amin. Jadi kalau kita tanya dengan Roy karena Mas Fari dan orang ini sama jawabannya. Sama jawabannya. Karena sudah saya dengar jawaban dengan Roy di sini. Gitu kan? Karena Mas Fari dan orang itu. Karena kebetulan Maria dan Marta itu bertariga. Jadi kalau saya tanya akan bertariga, pasti jawabannya sama. Jadi Bapak Ibu dan selaku sebuah ibu-ibu, saya pikir tidak ada jawaban yang salah. Semua jawabannya benar. Apakah ibu-ibu mau pilih Maria atau mengidentikan diri dengan Maria? Itu benar. Ya. Ataukah ibu-ibu mau mengidentikan diri dengan Maria dan Marta? Tentu itu juga benar. Maka itulah saya meraba-raba bahwa ibu-ibu atau saudara-saudari yang memiliki kebiasaan seperti yang dimiliki Marta tentu akan merasa enggan untuk mengakuinya. Ada tipe Marta di antara kita, tapi nanti kalau aku bilang Marta tidak pas pula. Padahal dia adalah tipe Marta. Atau bahkan merasa keliru, ya, kalau menjadi seperti Marta, merasa kecil hati di hadapan Tuhan dan juga di tengah komunitasnya. Mengapakah demikian Bapak Ibu? Sebab banyak orang selama ini mengartikan, banyak orang yang menafsirkan bahwa Marta memilih bagian yang salah, bahkan juga yang keliru. Itu banyak tafsiran yang mengatakan begitu.
Seakan-akan pilihan kita kepada misalnya ya Marta, seakan-akan kita salah memilih. Dan kadang-kadang ini dipandang kurang menghormati kunjungan Yesus. Terlebih ketika Yesus menegur Marta, seperti pada ayat 41 dan ayat 42, dan sebaliknya serasa mendukung pilihan Maria yang duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataan. Jadi saya pikir memang bijak kalau jawaban Ketua Hani, karena sudah tua aku amal, ya aku tipe Maria lah. Makanya kadang-kadang kalau ada acara, kan seringnya orang tua mengatakan, anu maju akan aku soi, mah udah, mulai lagi ya dia ngaruh memahami kan itu. Nah itu kadang-kadang kan juga betul. apalagi kalau misalnya kalau umur 70-an, oke lah mengatakan anu maju akan aku soi. Ini yang umur 40 pula yang bilang gitu kan, mau maju akan aku soi itu ya, ngomong banyak tugas kan, paling tahu. Jadi kadang-kadang kalimat ini jadi ada alasan saja itu orang tak mau itu terjun dalam proses. Padahal masih usia ya 50 tahun ke bawah. Produktif masih. Sehingga tentu Bapak Ibu yang dikasih Yesus dalam masyarakat kita, bahkan juga dalam kehidupan bergereja, sangat kuat anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tidak mulia. Atau paling tidak semulia pekerjaan kantor, atau tidak semulia pekerjaan mengajar dan juga berdoa. Pekerjaan dapur adalah pekerjaan yang hina, yang tidak layak diperhitungkan dan sebagainya. Saya itu Bapak Ibu kepada nanti saya pernah sampaikan teguran saya. Ketika gereja di sini menjadi tempat kongres, saya pikir kemana tipe mata ini? Kok hanya beberapa orang yang menjadi tipe mata? Kok semua jadi tipe Maria? Saya pernah sampaikan itu dalam rapat majelis. Kalau semuanya tipe Maria, tak ada yang tipe Marta. Gawat juga. Datang, duduk, diam, dengar, pulang. Padahal tuan rumah adalah Geri Belen. Terus saya ingatkan, kapan pun nanti kita tuan rumah Geri Belen, jangan duduk lagi. Jangan semua ambil posisi Maria, matanya mana. Tetapi jangan juga ambil semua posisi mata, lalu Marianya mana juga. Tentu ini yang memang harus diseimbangkan dalam setiap sebuah pelayanan. Maka kuat memang pemahaman begitu bagi budaya Indonesia. Sepertinya pekerjaan dapur itu adalah pekerjaan yang hina. Maka itulah saya bercuriga. Perikop inilah yang menjadi penyebabnya mengapa menjadi ayat-ayat yang merasa melegalkan gereja masyarakat dengan anggapan yang demikian. Maka itu Bapak Ibu tidak diragukan lagi bahwa baik Marta maupun Maria, yang perlu kita catat dulu adalah kalau mereka berdua yang melakukan ibadah ini sama-sama bersukacita akan kunjungan Yesus dan murid-muridnya. Itu dulu yang pasti kita harus ingat. Mereka senang Yesus datang berkunjung. Mereka berdua merasakan memperoleh berkat yang luar biasa akan perkunjungan itu. Marta dan Maria, saudaranya, disebutkan memberikan hormat kepada Yesus sebagai seorang yang bermartabat. Maka tidak aneh bahwa dalam masyarakat termasuk Yahudi, bahwa seorang tamu yang bermartabat layak untuk menerima penghormatan dari keluarga yang dikunjungi. Ya, sungguh baik untuk memberikan segalanya demi memberi penghormatan. Kita bisa ingat Bapak Ibu misalnya bagaimana penghormatan yang diberikan oleh Abraham dan Ishak, Abraham dan Sarah ketika
tamu mengunjungi kemah mereka. Mereka tidak tahu kalau itu malaikat. Yang pasti mereka tahu kalau mereka dikunjungi. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah? Lalu Abraham pergi ke belakang, mengambil dombanya yang paling tangguh, belinya, menyediakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu Sarah begitu, ya, mengambil tepung, ya, lalu mengolahnya dan menyediakannya sebanyak 3 sukat untuk 3 sukat tepung untuk tamu 3 orang. Itu sebenarnya sudah kategori sangat banyak. Mereka sibuk, Abraham dan Sarah sibuk di belakang ketika tamu mereka datang. Padahal tamu yang datang itu adalah malaikat untuk menyampaikan bahwa anugerah Tuhan akan tiba di keluarga itu. Sama-sama sibuk mereka, sama-sama tipe mata Abraham dan Sarah. Bukan Sarah di belakang berkemas, lalu Abraham duduk dengan tenang juga. Tetapi Abraham dan Sarah sama-sama mempersiapkan apa yang terbaik untuk tamu mereka. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan dalam masyarakat saat itu. Tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang keliru. Maka itulah suasana perkunjungan dan penyambutan Yesus yang penuh dengan sukacita itu menjadi tergores hanya karena salah satu di antara yang menyambut memiliki sikap yang kurang pas dan bisa melukai perasaan Maria. Saya mengatakan Bapak Ibu, seandainya Marta tidak ngomong gitu sama Yesus, ketika Alkitab mengatakan lalu Maria mendekati Yesus, dia katakan kepada Yesus, ya, Tuhan suruhlah bantu itu bantu aku di dalam. Masa ia duduk di sini saja? Seandainya Marta tidak ngomong gitu kepada Yesus, tidak ada yang salah. Karena ngomong gitu Marta, artinya Yesus menurut Marta. Kalau sebenarnya Marta asik saja dia menyiapkan hidangan untuk Yesus dan murid-muridnya, lalu Maria pun asik saja dia berdiri duduk di dekat kaki Yesus, saya pikir tidak ada masalah. Yang mau diperbaiki oleh Yesus kepada Marta adalah soal sikap yang kurang pas dari Marta ini, bukan karena dia sibuk berhobas lalu dia seakan-akan tidak punya waktu untuk mendengar Tuhan berbicara, tapi sepertinya ada kemauan dari Marta ini. Sikap Marta yang tidak menghargai cara Maria dalam menyambut Yesus, bahkan Marta menuntut saudaranya itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya, itulah yang sebenarnya ingin diperbaiki oleh Yesus kepada Marta. Jangan bersungut-sungut. Marta mengeluh atas pilihan palibannya itu, dan keluhannya itu dia sampaikan kepada Yesus dengan harapan Yesus membenarkan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita mau diperbaiki bukan karena dia sibuk, lalu Yesus menunjukkan kita, tetapi karena Marta mengeluh, ya, karena Maria tidak membantunya di belakang. Maka itulah Yesus justru mempermasalahkannya karena tidak melakukan seperti yang dikerjakan Maria. Sebaliknya, Yesus memberi pujian kepada Maria atas pilihan itu. Jadi saya bisa menduga kalau seandainya Maria katakan begini lagi kepada Yesus, Tuhan, suruhlah Marta itu duduk aja kenapa di sini? Dosa pada repot-repot dari belakang. Mungkin jadi Yesus pasti menunggu Maria. Kenapa? Karena sepertinya Maria juga sama seperti Marta, ya, memasakkan kehendaknya. Itu sebenarnya yang mau diluruskan oleh Yesus kepada Maria dan juga kepada Marta. Maria seorang wanita yang terpuji di hadapan Yesus sebab dia yakin akan pilihannya. Cara yang dia pilih untuk memberi penghormatan akan kehadiran Yesus tidak diukurkan berdasarkan cara yang dipakai oleh orang lain. Dia seorang wanita yang merdeka dan bahagia
Ya, Maria tidak digelisahkan oleh keberadaan orang lain. Tapi Marta, di mata Yesus seorang wanita yang disibukkan dengan segala perkara. Marta ini tipenya ruwet pikirannya dan juga tangannya. Ya, kami sering sekali menemukan begitu, bukan di sini ya, bukan di sini ketika di jemaat-jemaat yang lama, apalagi kalau kami waktu di kebun, karena kebun itu kan rumahnya tidak besar. Ruang tamu tempat kami beribadah, rekonsiliasi dengan dapur itu dekat sekali. Apalagi kalau di tempat itu ramai, kalau sudah kami 50 orang, mau kan sekarang sudah rumahnya kecil, 2 baris. Ada kadang-kadang kami menemukan di tempat jemaat misalnya, barunya doa mau khotbah, pendeta yang mengatakan tidak berdoa, langsung terima dulu pengkotesnya. Sabar, nanti lah dulu, nanti lah dulu, kasih khotbah dulu, tidak sadar. Ini terima, mungkin dia agak khawatir, nanti kalau pas keluar bisa begini. Kadang-kadang kan bukan kali lebih cantik, misalnya dibuka aja, misalnya apinya kecil aja kan, kecil aja bukan apinya. Semoga barang menghemat. Hemat. Pemasan sudah mulai kok nanti yang itu. Kadang-kadang dapat dengan doa. Tapi kalau seandainya dibunyikan misalnya dihidupkan komputasi itu ketika mau seluruh, tidak apa-apa. Hormat, betul nggak apa-apa. Pas seluruh kepada ya. Ini pas yang lucunya sudah siap makan untuk rumahnya tidak di situ mana buat rumahnya. Mau ngamak gula kan? Naik ke tuan rumahnya. Bungkus ya, itu banyak yang dimasaknya, tapi isinya dapat kan, gitu kan? Bungkus juga kan, tapi tak tahu dia masalah apa masalahnya. Ini orang yang terlalu khawatir jamuan makannya kurang enak, tapi tidak khawatir firman Tuhan yang nggak sampai sama dia. Jadi mudah-mudahan lah di sini tidak ada itu. Amin. Amin. Ya, kalau di sini duduk terus, ya. Duduk terus. Apalagi kalau ibadah itu posisi ini dulu lapar, mau salah gitu, lapar, dulu ada tenang. Karena lapar. Maka itu Bapak Ibu, sukacitanya akan kehadiran Yesus menjadi kegelisahan dan kemarahan serta kejengkelan oleh karena memasakkan kebawahnya pada orang lain. Mengutamakan Kristus sebagai Allah dalam hidup, seperti yang disebut dalam episode kita, tentu bagi kita yang percaya ini tidak diragukan lagi. Itulah yang menjadi perkara terpenting dalam hidup ini, serta menentukan hubungan kita dengan sesama yang kita jumpai dalam keseharian. Kisah ini kan menolong kita tentang bagaimana Allah yang bermartabat mau merendahkan diri menjadi manusia demi memberikan kemerdekaan bagi manusia. Persekutuan kita dengan Kristus yang adalah Allah serta penyambutan kita atas berkatnya yang sudah terlebih dahulu dinyatakan mestinya memampukan kita menjadi bermakna, baik itu bagi sesama dan juga membebaskan bagi sesama kita juga. Jadi saya mengatakan kalau ini karena ini kisah yang berpalitan, kisah Maria dan Marta, ya, memang firman Tuhan ini lebih kepada mengarah kepada kaum perempuan atau wanita. Jadi kita mengatakan kalau perempuan itu menjadi pembawa berkat baik bagi perempuan lain dalam gereja dan juga masyarakat. Amin. Perempuan yang adalah ibu bagi keluarga dimampukan juga menjadi pembawa berkat bagi anggota keluarga. Seringkali yang terjadi kan tanpa kita sadari, kita memaksakan kemauan kita pada orang lain.
terlebih kepada mereka yang kita pandang rendah, yang pendidikannya lebih rendah, yang ekonominya lebih sedikit, yang pengetahuannya lebih minim, yang jabatannya tidak sehebat kita, yang tidak terkenal dan sebagainya. Kita kadang-kadang gitu, memaksakan kemauan kita, memaksakan kehendak kita. Kita mau mereka itu mengikuti pola pikir kita, seperti yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus. Tuhan, suruhlah Maria itu. Terlebih di konteks masyarakat yang sedang marak persaingan di banyak bidang. Jika ini yang terjadi, maka sungguh memprihatinkan para perempuan yang sudah mengaku terinspirasi oleh pelayanan Kristus tidak bisa lagi menjadi terang, tidak bisa lagi menjadi diam, tidak bisa lagi menjadi pelita, tidak lagi bisa menjadi suluh bagi perempuan lain dan juga keluarga. Maka tidak lagi bisa memerdekakan mereka, tetapi sebaliknya menindas. Maka itu ada istilah begini Bapak Ibu, dan juga seratus buat kaum perempuan. Ada istilah perempuan penindas perempuan lain. Dan inilah yang terjadi, dan yang kurang kita sadari. Dalam masyarakat kita saat ini juga marak terjadi peristiwa di mana ibu kandung menganiaya bahkan membunuh anaknya sendiri. Jadi kita kadang-kadang tak mengerti di mana itu darahnya dan di mana itu dagingnya, darah dagingnya. Toh juga dia harus tega membunuh. Jadi di Ibu Paham ya, beberapa bulan yang lalu ya, seorang ibu padahal cukup bulan cukup lah ya, rumahnya sangat mewah, lalu diberitakan ibu dan dua anak kembarnya ya yang berusia 2 tahun, anak kembar 2 tahun laki-laki, dua anak laki-laki yang mati bersama. Jadi dikasih mutasi lagi 2 anak kembar ini, dan ibunya juga itu mati. Jadi saya nggak tahu apa yang menjadi dilema, apakah tak mau dia melihat anaknya yang menderita, udahlah sama-sama kita mati. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti dari situasi kehidupan ini. Maka itulah Bapak Ibu, Kristus yang adalah Allah, dia berkenan untuk menyapa dan melakukan perjumpaan dengan umatnya. Ia telah merendahkan diri demi memberi kemerdekaan bagi manusia. Maka itulah kita diajak, mari kita perempuan, kita yang wanita, laki-laki, dengan segala keberadaan kita masing-masing, menyambutnya dengan penuh rasa syukur, mewujudkannya dengan membangun hubungan yang setara dengan sesama, tanpa harus memaksakan kemauan, dan juga memberikan penghargaan kepada sesama perempuan lain, anggota keluarga, untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang mereka mampu. Bagi perempuan dan wanita diajak untuk menjadi diam, untuk menjadi suluh, untuk menjadi pelita yang menerangi di tengah kegelapan, bukan menjadi api besar yang justru memberangus. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti berita tentang polisi tembak polisi yang belakangan ini, tapi apa yang kemudian media kan? Saya pun tidak bisa dalam percaya, jangan 100% percaya, 70% percaya, kadang-kadang tidak bisa percaya dengan media. Ya, lalu ya, diberitakanlah kalau istri jenderal ini punya hubungan dengan si Joshua yang marga Huta ini kan, gitu kan? Ya, si berita ya. Jadi memang si Joshua Huta ini memang pengawal pribadi si jenderal ini kan. Dari si Baradae itu pernah supir atau pengawal pribadi si jenderal. Tapi apa yang diceritakan di media ini? Apa yang diolah? Lalu ditunjukkan foto kalau si Joshua Huta ini pernah foto bareng dengan istri si jenderal ya. Foto-foto itu nggak bisa juga dijadikan. Tapi waktu memang janggal. Ya, saya tahu mungkin Bapak Ibu juga masih janggal juga. Masa hanya karena itu aja langsung ada tembak menembak di rumah
tadi profil Polri. Tapi ya kayaklah mana yang benar ya soal hal ini. Tetapi yang paling tidak mudah-mudahan itu tak benar. Tapi kalau seandainya itu terjadi, cuma kita diajak untuk menjadi terang, bukan menjadi api besar yang justru memberangus. Amin. Kita bersatu berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Tuhan tabur kepada kami. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang menata dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu menyatakan diri kepada kami dengan merendahkan hati dan juga meninggalkan tahta surga untuk menyapa kami, mengunjungi kami. Dan kita kami juga menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan sesama kami. Terima kasih Bapak setelah Tuhan tetap memimpin kami untuk kami hidup juga seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami baik kaum perempuan dan juga kaum laki-laki, agar kami juga dapat menjadi terang, menjadi berita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak atas kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.